Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan daerah integral part kedua. Pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang pembagi nol pada ring Zn. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas definisi pembagi nol, yaitu elemen tak nol di ring yang punya pasangan B tak nol di ring juga, sehingga A kali B sama dengan 0. Nah, untuk ring Zn kita nanti akan punya ciri khusus ya, bagaimana menentukan pembagi nolnya, apakah ada atau tidak. Baik, kita langsung saja. Kita sudah tahu bahwa pada ring Z6 itu terdapat pembagi nol yaitu 2, 3, dan 4. Ini sudah kita tunjukkan pada video sebelumnya. Karena 2, 3, dan 4 itu punya pasangan. 2 kali 3, 6 itu 0. 3 kali 4 juga sebenarnya 12 adalah 0. Jadi 2, 3, dan 4 di Z6 itu adalah pembagi 0. Nah, kalau kalian perhatikan, ternyata elemen 2, 3, dan 4 ini ya tidak relatif prima dengan 6. Apa sih artinya tidak relatif prima? Yaitu FPB atau faktor persekutuan terbesar antara 6 dengan bilangan-bilangan ini tidak sama dengan 1. Jadi kalau FPB-nya tidak sama dengan 1 berarti tidak relatif prima. Karena relatif prima artinya FPB-nya 1. Kalau kita tahu ya. Nah, kita ingat bahwa bilangan ini harusnya A dan B ya. Bilangan bulat A dan B, jadi A dan B itu dikatakan relatif prima jika FPB-nya sama dengan 1. Sementara pembagi 0 di ring Z6 yaitu angka 2 tadi, elemennya 2, 3, dan 4. Pembagi 0 ini FPB-nya dengan 6 ternyata bukan 1. FPB 6 dan 2 adalah 2, FPB 6 dan 3 adalah 3, FPB 6 dan 4 adalah juga 2. Masih ingat ya, mencari FPB. FPB adalah faktor yang sama dan terbesar di antara dua bilangan tersebut. 6 dan 2 sama-sama bisa dibagi 2, paling besar. 6 dan 3 sama-sama bisa dibagi 3, paling besar. 6 dan 4 pembagi bersama terbesarnya adalah 2. Jadi FPB antara 3 bilangan ini, 3 anggota Z6 ini ternyata dengan 6 itu bukan 1. Berarti dia tidak relatif prima. Jadi seperti itu ciri-cirinya. Maka kalau kita sudah menjawab sebelumnya ya, di Z8 apa saja pembagi nolnya? Kalau masih ingat adalah 2, 4, dan juga 6 ya. Kita sudah bahas di video 1. Kalau kalian perhatikan ternyata FPB-nya, FPB antara 8 dan 2 berapa? Sama-sama bisa dibagi 2 ya, paling besar berarti FPB-nya 2. Kemudian FPB antara 8 dan 4 juga adalah 2. Kemudian FPB antara 8 dan 6 juga adalah 2. Jadi FPB-nya bukan 1. Kalau yang selain ini, FPB antara 8 dan 1 berapa? Anggota ring Z8 lainnya kan ada 1 ya. FPB-nya 1. Kalau 8 dan 3, FPB-nya juga 1. 8 dan 5, FPB-nya berapa? 1 juga. Kemudian 8 dan 7, FPB-nya adalah juga 1. Oke, FPB-nya 1 ya. Nah, ternyata pembagi 0 yang ada di Z8 adalah anggota Z8 yang FPB-nya bukan 1. Nah, ini jawaban ini memberikan nilai bukan 1. Jadi kita ambil anggota Z8 yang ini sebagai pembagi 0 di Z8. Nah, ini kita perumum dengan sebuah teorema ya. Teorema 1 dalam materi ini.
elemen tak 0M dalam ring Zn adalah pembagi 0 jika dan hanya jika, jadi di sini kalimatnya jika dan hanya jika FPB-nya tidak sama dengan 1. Jadi elemen tak 0M akan menjadi pembagi 0 di Zn kalau FPBM dengan N itu tidak sama dengan 1. Oke, kita akan mencoba membuktikan teorema 1 ini. Jadi kita punya M ada di Zn ya, dan M-nya bukan elemen 0. Karena di dalam teorema ini memakai kata jika dan hanya jika, ini maksudnya jika dan hanya jika, maka pembuktiannya harus dua arah. Pertama ke kiri ya. Ke kiri artinya apa? Kita punya M pembagi 0. Ya, dari kiri yang kita punya adalah M pembagi 0 di Zn yang harus ditunjukkan bahwa FPB-nya tidak sama dengan 1. Ini tujuan akhir kita dari kiri ke kanan. Oke, kita bahas. Kalau M adalah pembagi 0 dari Zn, apa artinya? Berarti kita punya M kali S sama dengan 0 untuk suatu S di Zn yang bukan 0. Jadi karena M-nya pembagi 0, berarti dia punya pasangan S yang tak 0, sehingga M kali S sama dengan 0. Untuk menunjukkan FPBM dengan N tidak sama dengan 1, kita akan menggunakan di sini cara kontradiksi. Ya, kontradiksi itu apa? Diandaikan sama dengan 1. Nah, untuk menunjukkan tidak sama dengan 1, kita pakai kontradiksi. Jadi kita andaikan FPB-nya M dan N1. Apa artinya? Karena tadi ya kita punya M kali S sama dengan 0 di Zn. Artinya apa? M kali S itu pastilah kelipatan dari N. Ya. M kali S. Jadi kalau M dikalikan S, hasilnya haruslah kelipatan dari N. Karena apa? Kelipatan N kan kalau di Zn nilainya 0 begitu. Nah, berarti kita bisa menulis MS sama dengan N kali T untuk suatu T di Zn. Jadi kita menulis MS, kan MS itu 0. N kali T berarti kelipatan N ya. N kali T pasti di Zn modulo N itu hasilnya 0. Nah, seperti itu maksudnya. Kita lanjutkan. Nah, kita simpan yang tadi di sini ya, di kiri. Nah, kalau MS tadi sama dengan N kali T, berarti MS habis dibagi N. Betul nggak? Kan kalau MS sama dengan N kali T, berarti MS dibagi N, ya hasilnya T, begitu. Jadi MS habis membagi N. Tetapi kita punya tadi bahwa M dan N relatif prima. Ya, di mana kita tahu? Karena kita mengandaikan tadi apa? Yang ini. Kita andaikan tadi FPB-nya 1. FPB-nya 1 artinya relatif prima, berarti tidak saling membagi, ya. M dan N ini tidak saling membagi, pembagi bersamanya hanyalah 1. Nah, karena M dan N-nya relatif prima, berarti dari bentuk yang ini, ya, yang berwarna merah ini, M kali S dibagi N kan harusnya dapat T. Tetapi M tidak bisa membagi N karena relatif prima. Jadi yang bisa membagi N yang mana? Berarti yang harus membagi N haruslah S. Ya, karena di sini kan MS harus membagi N. Sementara M dan N ini tidak bisa saling membagi. Ini nggak bisa saling membagi, yang M ini tidak bisa membagi N. Berarti yang harus membagi N adalah S dibagi N. Nah, karena hasil pembagiannya kan di sini adalah T ya, hasil baginya T. Seperti itu. Nah, bagaimana S bisa membagi N padahal S adalah kecil dari N? Kenapa kita tahu S kecil dari N? Karena kan tadi S adalah anggota N ya, anggota Zn. Jadi kita punya S adalah anggota Zn di sini. Nah, masih kelihatan? S anggota Zn, sementara anggota Zn itu dari 0, 1, 2 sampai ke N-1. Jadi nggak sampai N. Berarti S lebih kecil dari N ya, karena S ada di Zn. Nah, S harus membagi N, padahal S lebih kecil dari N. Nah, bilangan yang mungkin apa? Berarti S-nya mau nggak mau adalah 0.
Ya, karena 0 kan bisa dibagi N ya. Nah, berarti kita peroleh S-nya 0. Kontradiksi. Kenapa kontradiksi? Karena S harusnya di awal tadi tidak 0. Jadi kalau kita mengandaikan FPB-nya adalah 1, ya. Kalau kita andaikan FPB-nya 1, berakibat S-nya 0. Padahal S-nya tidak 0. Jadi haruslah FPB-nya bukan 1. Nah, berarti kita sudah selesai membuktikan teorema ini. Jika M pembagi 0 di Zn, maka FPB M dan N tidak sama dengan 1. Sekarang kita akan membuktikan sebaliknya. Bukti ke kiri. Berarti yang kita ketahui apa? FPB-nya tidak 1. Dan yang akan kita tunjukkan bahwa M adalah pembagi 0. Jadi seperti itu ya. Kalau ingin buktikan teorema, dari mana ke mana? Apa yang kita punya dan apa yang kita ingin buktikan. Kita dari kanan ke kiri, kita punya FPB-nya tidak sama dengan 1. Tujuan akhir kita membuktikan M-nya pembagi 0. Nah, seperti itu ya. Apa artinya kalau FPB tidak sama dengan 1? Berarti dia punya suatu pembagi yang bukan 1 ya. Kita andaikan saja FPB-nya D. Jadi D-nya bukan 1, jadi lebih besar dari 1. Nah, FPB antara M dan N adalah D yang bukan 1. Apa artinya ini? Berarti karena pembaginya D, berarti D habis membagi M ya. Ya kan pembaginya D. Berarti D habis membagi M juga habis membagi N. Ya, seperti yang berwarna merah ini. Berarti M kalau dibagi D dan N dibagi D itu hasilnya berupa bilangan bulat tak 0 ya. Karena M dan N-nya kan tidak 0. Akan ditunjukkan bahwa M pembagi 0. Nah, coba kalian perhatikan. Kalau kita mengali M kali N per D ya, kalau kita mengali M-nya kan bilang bulat tak 0. N per D juga tadi tak 0 ya. Nah, kalau dalam perkalian kan bersifat apa? Asosiatif ya. Oke. Tapi di sini ya kita hanya ini mengelompokkan saja. M kali N per D sama saja dengan M per D kali N. Ya, pembaginya dibawa ke yang M aja ya. Nah, seperti itu. Sementara kita punya yang ini. Nilainya 0. Kenapa 0? Karena M per D kali N itu sekarang kita kan bicaranya di Zn. Zn ini kalau kelipatan N hasilnya 0. Nah, di sini kan M per D-nya bilang bulat dikali N. Berarti kan kelipatan N hasilnya adalah 0. Kalau begitu, dari persamaan 1 dan 2 ini, dari yang 2 ini ya, M sama dengan N per D, M kali N per D sama dengan M ini hasilnya 0. Yang ini hasilnya 0 ya. Berarti yang ujung M dikali N per D juga 0. Nah, jadi itu maksudnya kesimpulannya. Kita peroleh dari persamaan 1 dan 2, ini anggap saja yang pertama. Ini yang kedua, diperoleh M dikali N per D sama dengan 0. Apa artinya? M-nya kan jelas tidak 0 ya tadi. N per D juga bilangan bulat tak 0. Nah, kalau kita punya M dikali sesuatu, yaitu sesuatunya N per D, hasilnya 0, padahal kedua-duanya tak 0. Berarti kesimpulannya M disebut pembagi 0, sesuai dengan definisi pembagi 0 ya. Dia punya pasangan yaitu N per D yang bukan 0, tapi kalau dikali hasilnya 0. Berarti kita sudah berhasil membuktikan bahwa kalau FPB-nya antara M dan N bukan 1, ternyata M-nya adalah pembagi 0. Nah, seperti itu, mudah ya membuktikan teorema ini. Nah, kita punya akibat dari teorema 1. Apa akibat dari teorema 1 ini? Ring ZP dengan P bilangan prima tidak mempunyai pembagi 0. Tahu kenapa? Karena apa? Anggota ZP udah jelas ya. Dari 0, 1, 2, dan seterusnya ya. Sampai P-1. Sementara P bilangan prima. Kalau P-nya prima, bagaimana FPB-nya?
Kan P-nya prima ya. FPB antara bilangan prima dengan semua anggota ini, jelas FPB semuanya adalah FPB antara P dengan semua anggota ZP, misalkan A yang tak 0 ya, yang ini saja dari 0 sampai P-1, jelas FPB-nya hanya 1. Kan definisi bilangan prima ya, tidak punya pembagi bersama dengan bilangan yang lebih kecil dari dia itu kecuali 1. Nah, kita lihat contohnya Z2, Z3, Z5, Z7 itu tidak punya pembagi 0. Kalau Z2 jelas isinya 0 dan 1. Kandidat dari pembagi 0 kan bilangan tak 0 ya, 1. Apakah 1 dengan 2 apa FPB-nya? FPB 1 dan 2 itu adalah 1 ya. Berarti kalau begitu 1 adalah pembagi 0 di Z2. Kita kalau sebelumnya menggunakan tabel perkalian untuk menentukan ini. Nah, sekarang kita menggunakan sifat dari teorema 1. Kalau Z3 bilangan prima ya, isinya 0, 1, 2. Kita tahu bahwa 1 dan 2 ini FPB-nya dengan 3 bagaimana? FPB antara 3 dengan 1 ya 1. FPB antara 3 dan 2 ya 1 juga. Berarti kedua-duanya ini apa? Bukan pembagi 0. Jadi 1 dan 2 bukan pembagi 0 ya? Bukan pembagi 0. Kita singkat PN aja ya. Bukan pembagi 0. Nah, Z4 masih ingat di materi video sebelumnya? Z4 punya pembagi 0 ya, yaitu 2. Kenapa? Karena hanya 2 yang FPB-nya, FPB antara 4 dengan 2 itu tidak 1, yaitu 2. Sementara yang lain 1 dan 3 FPB-nya dengan 4 adalah 1. Nah, jadi lebih mudah kita menyelesaikan masalah ini. Seperti itu kira-kira. Jadi semua ZP tidak punya pembagi 0. Kalau begitu Z8 punya pembagi 0 enggak? Ya punya. Karena 8-nya bukan bilangan prima. Ini pasti punya pembagi 0. Punya pembagi 0 ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa menandai dengan mudah apakah suatu ring Zn punya pembagi 0 atau tidak. Ternyata ZP tidak punya pembagi 0, selain itu adalah punya pembagi 0, seperti itu. Demikian ya video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika menurut kalian bermanfaat. Sampai ketemu di video part 3.